Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang ajaib dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, keadaan hari-hari ini di tengah situasi yang begitu sulit dapat mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran. Sesuatu yang tidak ada kepastian akan mendatangkan keresahan dan ketakutan dan bahkan kegalauan tentang masa depan kita. Karena dari resah, gelisah, manusia mulai khawatir dan selanjutnya muncul ketakutan. Namun masalahnya adalah seringkali manusia takut akan hal-hal yang tidak pernah terjadi. Keresahan dan ketakutan akan melemahkan semangat kita, tidak membuat kita kuat. Karena itulah kita harus mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasinya. Bahkan ada penyakit-penyakit psikis yang muncul dari rasa takut dalam kehidupan manusia. Rasa takut akan secara langsung menggantikan iman karena memiliki kesamaan, yaitu kepercayaan akan segala yang belum terjadi dan tidak kelihatan. Perbedaannya adalah hal yang dipercayai antara yang positif atau negatif. Jangan takut, kita memiliki Allah yang besar. Kepercayaan kita bukanlah karena apa yang kita miliki, harta, kekayaan, kemampuan, kekuatan, dan lain-lainnya, karena semuanya bersifat sementara dan mudah lenyap. Karena itulah sumber pengharapan kita harus kepada Dia yang besar, tidak berubah kuasanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kisah mengenai Hana dapat Bapak Ibu baca dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1-8. Hana yang mengalami masalah yang berat yang di luar kemampuannya. Hana tidak memiliki anak dan dia diduakan oleh Elkana. Tetapi Hana mengambil sikap yang tepat untuk terus datang kepada Allah yang menjadi sumber pengharapannya. Hana hanya memandang kepada satu pribadi yang lebih besar dari masalah-masalahnya. Rahasia kemenangan Hana adalah iman dan kepercayaannya.
Yang pertama, Hana menaikkan doa dengan tidak putus-putusnya. Bagi mereka yang di luar kepercayaan kepada Allah, iman adalah sebuah kebodohan dan tidak masuk akal. Yang kedua, Hana mencurahkan kepedihan hatinya kepada tempat yang tepat. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, ayat yang sering kita sudah dengarkan, di sana dijelaskan bahwa bawalah semua beban kehidupan kita, karena Yesus yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Seringkali ketika kita berusaha mempercayakan masalah kita kepada orang lain, tidak mengecilkan tetapi malah membesarkan masalah. Yang ketiga, Hana mengenal siapa pribadi yang dipercaya. Dalam ayatnya yang ke-11 dikatakan bahwa kemudian bernasarlah Hana, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepada aku dan tidak melupakan hambamu ini. Dalam kata Tuhan semesta alam, dipakai kata Jehovah, yaitu predikat kebesaran Allah. Hana mempercayai kebesaran Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Kadangkala kita melihat pertolongan Tuhan berlambat-lambat, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Rasa takut mengetuk di depan pintu. Iman menjawab, ternyata tidak ada siapa-siapa di luar pintu. Ini yang dikatakan oleh Billy Sunday. Daripada hati dan pikiran kita dikuasai oleh ketakutan yang mendatangkan hal-hal yang negatif, lebih baik isilah hati dan pikiran kita dengan doa dan firman Tuhan. Datang kepada Tuhan yang memberikan pengharapan akan hal-hal yang besar dan ajaib dalam kehidupan kita. Dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat 3 mengatakan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan, tetapi pada waktu aku merasa takut, aku menaruh kepercayaanku kepadamu. Ya, aku mempercayai janji-janji Allah, karena aku mempercayakan diri kepadanya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Percaya akan membuat kita berserah kepada Allah. Mazmur 55 ayat 23 mengatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika rasa takut datang, seringkali itu membuat kita lumpuh dalam mengambil keputusan. Bahkan kadang kita merasa tidak berdaya untuk melangkah. Rasa takut ibarat sebuah rantai yang membelenggu hati dan pikiran, sehingga kita tidak bisa melihat terang pengharapan di depan kita. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa di balik rasa takut selalu ada pilihan untuk beriman. Rasa takut dan iman tidak dapat berjalan bersama. Salah satunya pasti akan menang menguasai hidup kita. Iman akan membawa kita kepada keberanian untuk percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar, meskipun keadaan di sekitar kita tidak memberi harapan. Sebaliknya, rasa takut akan menutup mata kita dari kuasa Allah dan membuat kita seolah-olah berjalan dalam kegelapan tanpa arah yang jelas. Karena itu, setiap kali rasa takut mengetuk hati kita harus cepat menggantinya dengan iman kepada Allah yang hidup. Sebab iman menolong kita melihat apa yang belum kelihatan, tetapi nyata dalam janji-janji Tuhan. Inilah sebabnya pemazmur berkata, pada waktu aku takut, aku menaruh percaya kepadamu. Ketika kita berani mengambil keputusan untuk percaya, maka hati kita akan dipenuhi damai yang melampaui segala akal, meskipun dunia di sekitar kita masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Rasa takut itu seperti bayangan. Bayangan tidak pernah lebih besar dari kenyataan yang sebenarnya. Masalahnya, kita sering lebih fokus
pada bayangan daripada pada terang Kristus yang jauh lebih besar daripada semua yang menakutkan itu. Sama seperti Hana yang membawa kepedihan hatinya kepada Tuhan, kita pun diajar untuk tidak memelihara rasa takut itu di dalam hati, tetapi membawa semua kekhawatiran kepada Allah dalam doa. Doa bukan hanya sekedar permintaan, melainkan wujud kepercayaan bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita lebih daripada yang bisa kita pikirkan. Di tengah kehidupan kita, apapun yang menakutkan, doa kita menjadi senjata iman yang kuat untuk melawan rasa takut. Doa juga mengalihkan fokus kita dari masalah kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita berdoa, kita sedang berkata kepada Tuhan, "Aku tidak mampu, tetapi Engkau sanggup." Dan saat kita terus bertumbuh dalam doa dan firman Tuhan, iman kita makin dikuatkan, sehingga kita tidak lagi terikat oleh rasa takut, melainkan berjalan dalam kepastian bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Lebih dari itu, kita perlu menyadari bahwa rasa takut seringkali datang dari bisikan si jahat yang ingin melemahkan iman orang percaya. Musuh tahu bahwa jika kita hidup dalam ketakutan, maka kita tidak akan bisa menikmati janji Tuhan. Karena itu, cara terbaik untuk mengalahkan rasa takut adalah dengan memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan adalah pedang roh yang sanggup mematahkan semua kebohongan iblis yang menakut-nakuti kita. Setiap kali rasa takut datang, katakanlah firman Tuhan, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut?" Dengan demikian, kita tidak hanya menenangkan hati kita sendiri, tetapi juga menguatkan iman kita untuk berdiri teguh di dalam janji-janji Allah. Ingatlah, hidup yang dipenuhi rasa takut hanya akan berakhir dalam kelemahan, tetapi hidup yang dipenuhi iman akan membawa kita pada kemenangan. Maka pilihlah untuk berjalan bersama iman, sebab Allah kita jauh lebih besar daripada apapun yang kita takuti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur karena hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau lebih besar daripada segala rasa takut yang mencoba menguasai hidup kami. Ajari kami untuk selalu mengganti rasa takut dengan iman kepadamu, agar kami tetap percaya dan berharap hanya kepadamu di tengah ketidakpastian hidup ini. Kuatkanlah hati kami untuk terus berdoa, bertekun dalam firman Tuhan, dan memandang kepada janji-janji-Mu yang setia. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi kami sehingga kami dapat berjalan dengan tenang dan penuh keyakinan, sebab kami tahu Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka.
agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan biarlah semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, serta jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu ya Bapa. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang alami. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami ya Bapa di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.